Show stand up komedi gue yang terbaru, Cerita Sialku, akan berlanjut ke kota-kota berikut ini: Palembang, Jogja, Bandung, Cirebon, Malang, Banjarmasin. Tiket hanya bisa dibeli di loket.com/cerita sialku. Penjualan dimulai tanggal 5 November 2024 pukul 10 WIB. Sampai jumpa di kota-kota kalian. Hari ini ngobrol bersama stand up comedian Abdur Arsyad. Halo Bang Radit, terima kasih banyak. Bang, saya terhormat sekali Bang Radit undang saya ke sini. Terima kasih banyak. Lu? Tadi pas lo dateng, lo langsung tiba-tiba bahas otak kanan, otak kiri. Betul, karena saya habis dari Pras, kemudian kami ngobrol. Masalah Pras itu dia bisa banget musik. Kita ngobrol soal sekolah lah, soal dulu di sekolah. Iya, terus. Dia tuh bisa banget musik, tapi matematika tuh dia stres. Oke. Nah kalau saya kebalik, saya tuh matematika lumayan bisa, tapi kalau seni musik saya udah tangan keringat, deg-degan setiap kali belajar. Gak bisa saya. Oke, jadi itu soal otak kanan, otak kiri. Iya, setahu saya otak kanan tuh seni, yang seni-seni, otak kiri yang eksak-eksak. Iya. Nah, jadi tapi itu ada yang bilang mitos, udah tau belum? Oh, belum tahu. Bahwa sebenarnya memang nggak dipisahin kayak gitu. Tapi anggaplah argumen itu benar ya. Ada misahin antara kanan otak yang rasio sama otak yang kefilingan, berkesenian, ya kan? Betul. Iya. Nah, jadi menurut saya Pras tuh feelingnya jago. Mungkin di eksaknya agak kurang. Nah saya eksaknya agak bisa, feelingnya sama sekali gitu. Oke. Nah kemudian kami ngobrol, kira-kira ada nggak orang yang dua-duanya seimbang? Kemudian saya bilang Bang Radit lah. Oke. Karena setahu saya Bang Radit tuh kuliah kimia kan? Fisika. Oh, keterima fisika. Abis itu gue kuliah finance, keuangan. Iya, keuangan juga mainnya eksak-eksak juga. Tapi emang gue IPA dulu. Nah. Nyokap gue dosen di MIPA UI. Nah, terus emang keluarga gue banyak ini researcher. Ya, di nuklir dulu. Dan bahkan keterima di fisika aja itu udah menunjukkan bahwa otak kirinya ada gitu. Nah, maksudnya ya ada dan keisi gitu ya. Gue suka matematik. Nah, itu. Terus musik Bang Radit jago. Di Lauhul Mahfudz solo kan. Bisa aneh-aneh. Menurut lu tuh buat yang emang gak terlalu ngerti, kelihatannya rapi gitu kan, maksud lo gitu kan? Iya, menurut saya kan itu kan improvisasi iya, kan? asal tekan tapi masuk. Asal tekan ya. Banyak yang komen gitu sih, bilang ini ngasal gak sih? Terus banyak yang lurusin, enggak kok bener. Nah iya kan. Kelihatannya ngasal kelihatannya. Iya, nah mengimprov tapi dia masih tetap masuk di nada. Nah artinya main dong otak kanannya. Kalaupun itu mitos bener ya maksudnya ya. Artinya Bang Radit lah, dia otak kiri otak kanan jago tuh gitu. Nah ini argumen gue. Nah gue itu selalu berangkat dari kecil. Karena nyokap gue peneliti Batan kali ya, Badan Tenaga Atom ya. Sekarang namanya apa berubah gue lupa. Argumennya nyokap gue adalah semua itu bisa dipelajarin, belajar asal ada teorinya. Nah itu yang kepake di kepala gue sampai gue gede. Bahwa semua itu ada bangunan dasarnya, ada fundamental berteori. Oke? Sama kayak matematik kan? Semua ada formula. Film pakai rumus. Betul. Babak 1, babak 2, babak 3, di tengah ada midpoint, nanti dia turun dia naik. Komedi pun gue pakai rumus. Betul. Itulah kenapa di awal-awal Panji bilang gue yang punya teori komedi waktu zaman-zaman di Indonesia. Karena emang gue suka berteori orang ya. Maksudnya semua tuh harus ada bangunan. Makanya setup, punchline, apa gitu loh maksudnya. Musik pak, itu pakai otak kiri juga, karena dia ada bangunan fundamental teorinya, dan gue yakin lo suka. Coba ya, nih ada gitar nih. Coba gitar. Saya mulai keringat dia. Gini ya. Aduh saya buta banget. Ya, ini belum gue stem, jadi maaf ya kalau yang ngerti musik mungkin merasa ini fals. Ini C ya. Itu lo suka main C kan? Ya. Kalau lo main di C, ini kita belajar improvisasi dasar. Yang gue pelajarin ya. C nih. Supaya jadi C mayor chord, dia harus ada C, E, dan D. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi. Maksudnya tiga jari ini mewakili itu C, E, G. Enggak, sebenarnya kan kalau C, E, G-nya gini. Ini kan C juga, do juga, ini mi juga, tapi beda tempat. Ngerti gak? Yang penting C, E, G. Ngerti kan? C, E, G. Ini do, mi, sol, do. Ini C mayor chord. Nah kadang-kadang kita main gitar ini juga dipencet kan? Iya. Ya karena ini C juga. Do. Cuman beda, lebih tinggi aja. Tapi sama-sama C, E, G. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Itu do, C. Sama kayak tali 6 dan tali 1 sama-sama E gitu lah ya. Iya kan? Tali 6, tali 1. Satu tinggi satu rendah. Betul. Gue dengernya tali gendam kok. Tali 6. Oh 6 oke. C.
Oke. C. Nah, siap ya? Ya itu CEG. Oke. Terus Bang Radit mau bilang apa? Itu bangunannya kan CEG. Terus Yono Bakri, katakanlah Yono Bakri. Lagi di pinggir jalan. Oke. Dia main C mayor. Oke. Abdur, improvisasi dong. Melodi dong. Nah, iya. Selama gue bisa mainin CEG pasti masuk. Misalnya gitu. Itu CEG semua itu? Iya. Tapi kok bunyinya beda? Do mi sol CEG. Itu CEG semua yang sampai fret yang situ CEG juga. Tadi itu. ada A-nya sih, ada La-nya. Cuman ya. Itu CEG semua? Iya. Pasti masuk? Masuk lah, orang bangunannya CEG. Ya kalau lo mainin CEG masuk lah. Ngerti maksud gue? Kok saya gak bisa merasakan itu ya? Maksudnya? Gak masuk maksudnya? Iya, saya tidak bisa merasakan nada itu masuk ya. Barusan? Iya, maksudnya kayak begini deh. Bang Radit bilang tadi tali yang ditelunjuk. Senar ya. Iya, saya sebutnya tali biasanya. Tali. Sorry. Aman. Kami di timur biasanya Iya, tali. Oke. Senar tuh buat mancing. Senar buat mancing. Kalau ini tali 2 tuh yang ditelunjuk. Sama yang di jari mana yang bunyi sama? Ini C. Beda oktav. Satu rendah. Saya kok di telinga saya kok beda ya? Saya tidak bisa merasakan itu sama ya. Sama kan tadi? Sama. Deng sama. Bedanya beda oktav. Nah itu susah banget gitu. Kayak saya tuh berusaha pengen bisa merasakan hal-hal yang kata teman-teman saya itu sama, tapi susah banget. Kayak Bang Radit petik yang 1 dan yang 6 kosongan, saya nggak bisa rasa itu sama. 1 dan 6 kan sama-sama E kan? Nah itu tuh. Ini kurang naik dikit. Itu saya rasa beda. Nah, kenapa kurang naik dikit? Bang Radit bisa tahu kan? Tidak sama kan? Ya, ini udah. Terus? Masih beda itu saya rasa. Ya, mungkin kuping aja kali ya. Masalah kuping aja ya. Saya tidak punya rasa itu. Saya tuh sampai berusaha, sampai kadang-kadang tuh teman saya zaman dulu kan belum ada alat nyetem kan. Zaman tuner. Iya, tuner belum ada. Jadi teman saya yang bisa gitar, coba dong stem dong. Dia stem, terus saya dengerin, saya puter-puterin. Yang dibilang beda tuh yang mana? Oh, ini beda. Iya beda. Oh, coba disamain lagi. Ini sama. Iya sama. Kok sama aja menurut saya? Karena belum Kenapa kali, ya? belum peka kali. Gue awal-awal main gitar juga gitu, kayak tong nggak bisa kan. Gue dari SD ya megang gitar, jadi kayak masih belum. Tapi artinya ini penggunaan otak kiri tuh kayak gini maksudnya. Lo main C, lo tahu di situ ada CEG. Jadi kalau Yono main gini, lo disuruh improv, selama lo bisa mainin C, E dan G-nya itu pasti masuk. Tapi kan gak cuma 3 nada yang kita mainin kalau kita lagi mau improvisasi kan. Maka kita pakai tangan nada C mayor, biasa do re mi fa sol la si do. Nah, selama pakai itu masuk, mau bikin nada apa aja, lo tinggal kombinasi. Nah, itu pakai otak kiri kan. Artinya lo memformulasi chordnya ini, makanya kayak gini. Gue jujur, feeling gue lumayan rendah gue. Artinya kalau orang main musik pakai perasaan gitu, gue karena anaknya berteori banget. Kayak kemarin Yono main na 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 gitu kan. Nah itu gue breakdown tiap chordnya, sehingga ketika gue improvisasi, gue tahu main di tangga nada mana sesuai dengan chordnya. Kalau A gue pecah A-nya, kalau B gitu. Dan gue kadang nyari not yang sama di antara 2 chord. Contohnya kayak misalnya C habis itu La minor. Nah lo pakai do re mi fa sol la si do masih masuk, karena di C ada do mi sol, di A minor ada C, ada A, ada E-nya. Masih masuk di do re mi fa sol la si do. Ngerti gak sih maksud gue? Makin pecah sih kepala saya. Iya. Gimana ya maksudnya? Gini. Gimana ya maksudnya? Oke, C ada kerangka do re mi fa sol la si do yang berangkat dari C. Do mi sol ya. Do mi solnya kan itu ngebentuk C mayor chord. Berarti lo bisa pakai do re mi fa sol la si do, C D E F G A B C, bisa pakai di situ. Notnya. Iya, maksudnya do re mi fa sol la si do yang kita bangun dari kunci C. Iya, C D E F G A B C ya. Do re mi fa sol la si do. Tapi kan dalam kita bermelodi nih, tidak mungkin kita do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Makanya. Nah, itu kan butuh otak untuk memfeelingkan. Oke, abis fa
itu sol Bener. enak deh. Abis fa itu langsung do tinggi cocok deh gitu. Iya. Itulah kenapa gue cinta mati sama jazz. Karena lu dikasih progresi chord. Progresi chord artinya C, A minor, G, F itu progresi. Jadi apa struktur chord namanya progresi chord. A minor, C. Apalagi ini. Satuan dari rangkaian chord namanya progresi. Paham dong maksudnya kan? Oh, oke. Itu namanya progresi itu. Apa ya? Progres itu dia paten udah. Misalkan kayak Bang Radit bilang C A minor, D minor ke G itu progresinya lagu kuburan. Itu namanya progresinya lagu kuburan. Iya. Gitu. Oh, tapi dia bisa berubah. Beda-beda. Oh, oke. Nah, yang tadi yang bilang jazz tadi kenapa? Oke. Nah, lagu jazz kan punya progresinya sendiri. Misalnya lagu jazz apa ada progresinya apa gitu ya. Kita tahu nih, lagu ini progresinya ini, rangkaian chordnya ini. Disuruh bikin on the spot, Pak. Lo kayak ngobrol pakai nada, Pak. Sama persis pertanyaan lu. Gimana cara kita tahu dari sini? Ya itu dia magicnya. Terjadi saat itu juga. Oh, kita tekan aja gitu. Maksudnya sesuai bangunannya. Kalau misalnya kita main yang gampang aja lah. C, A minor, D minor ke G. Ya udahlah improvisasi di bawah itu. Nah semua itu bisa pakai C mayor karena semua notnya masuk ke chord itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa lo pakai di C, A minor, D minor ke G bisa. Misalnya lo bikin gitu misalnya gitu. Nah itu kan bikin sendiri barusan. Sabar, berarti setiap tali di setiap senar ya. Setiap senar di setiap fret itu Bang Radit tahu nadanya apa itu? Maksudnya tiba-tiba tekan di fret ke-7 tali ketiga. Fret ke-7 tali ketiga. Iya, ditekan. Itu Bang Radit tahu itu. Oh ini misalnya apa gini? Iya, misalkan di situ. Itu Bang Radit tahu itu masuk ke kunci apa gitu. Apa nada apa? Iya. Ya do ini do. C maksudnya C. Gitu. Gitu berarti Bang Radit ngapal dong setiap kunci bangunan do re mi fa sol la si do nya. Iya, kalau mau bagus ya tahu apa aja yang dibangun. Dan makanya serunya ini udah kayak matematik. Lo kan sarjana matematik ya. Ini tuh kayak formula, Pak. C mayor itu adalah chord C mayor itu selalu do mi sol ya. Selalu 1 3 5. Jadi dari tangga nada tuh ada nada pertama, nada 3, nada kelima. Kalau dijadiin minor, nada ketiganya diturunin setengah. Jadi mol 3. Kayak matematik, kayak formula, Pak. Itu seru. Itu jadi C minor. Iya, jadi kalau C mayor kan C E G. Itu nada pertama dalam tangga nada C mayor itu C, E itu nada ketiga, G itu nada kelima. Supaya dia jadi minor, ketiganya turunin setengah. Jadi C minor. Nah, semua formula sama. C E G-nya itu E-nya tiga-tiganya ini kita turunin setengah. E-nya doang turunin setengah, nada ketiga. Nada ketiganya doang. Iya, E-nya turunin setengah. E-nya kita turunin setengah. Itu jadi C minor. Jadilah C minor. Itu formula untuk bikin semua chord jadi minor. 1 3 turun setengah 5. Formula. Semua kunci begitu. Iya. Nah, sabar, sebentar saya tanya dulu. Oke, ini C E G ya. Seru kan? Gue bilang juga apa seru. Nggak ada seru-seru jadi kepala saya pusing. Ini C E G. C E G, do mi sol ya. Ini membentuk C mayor. C mayor karena 1 3 5. Oke, berarti C mayor ini dibentuk sama C, E dan G. Jreng. Bunyilah C mayor. Iya. Kenapa itu tidak jadi E? Maksudnya? Masukkan oke, ini meja diisi sama saya, Bang Radit dan Bang Panji taruh. Oke. Kenapa ini meja disebut mejanya Bang Radit? Kenapa tidak disebut meja saya, tidak disebut mejanya Bang Panji? Bener. Oke. Konstruksi sebuah chord mayor. Itu nada pertama, nada ketiga dan nada kelima dalam tangga nadanya dia. Jadi do re mi fa sol la si do, C D E F G A B C, C E dan G. Nada 1, nada 3, nada 5, C E dan G. Oh, semua itu 135 135. Iya. Berarti kalau G-nya itu 1. Iya. Oh. 3-nya G apa? B. A B C D. Bukan kayak gitu. A B. Bentar, abis G apa? Abis G A. A B. Iya. Berarti G B. Iya. 5-nya G apa? A B C D. D. Jadi berarti kalau lo ngejreng G, B, dan D menjadi G. G apa? G mayor. Iya. Kalau B-nya lo turunin setengah. jadi B minor. Iya.
Sabar. B-nya turun setengah G minor dong. Hah? Oh iya benar. Iya, tidak maksudnya maaf, B itu turun setengah jadi B minor. G minor kan 1 turun 3,5 5. Iya, maksudnya G B D kan? G B D itu G mayor. Ya, B-nya turun setengah. G B D ya, B-nya turun setengah menjadi G minor. Yes. Nah, maksudnya B kalau kita turunin setengah, dia B minor. Kok B diturunin setengah jadi B minor? Ya kalau mau lo bikin konstruksi dari B lagi. Kalau mau bikin B minor. Nada B kalau turun setengah tuh jadi nada apa itu? B flat namanya atau bass istilah kita. Oh, bass. Oh berarti G bass D. Ya, itu. Istilahnya bass. Kalau next setengah. Bass tuh beda dengan B minor. Beda, B minor tuh konstruksi chordnya. B minor, jreng, B minor. Kalau bass bunyi satu nada itu. Iya, Abdur, seru banget kan? Enggak seru. Abdur, saya tetap nggak bisa masuk. Jujur ya. Gak bisa masuk saya. Gua orangnya juga emang nggak punya feeling itu. Bang Radit bisa nggak? Misalkan dengerin satu lagu yang Bang Radit suka lah. Artinya sudah didengar berulang kali. Kemudian Bang Radit kayak, ini lagu dari A nih. Langsung denger? Iya. Tanpa megang gitar? Iya. Nggak bisa. Kalau gue dengar, gue megang gitar, bisa. Bisa nyari. Tapi ada chord-chord yang khas yang gue tahu bunyinya kayak, oh ini chord mayor, gue pasti tahu. Tapi mayornya apa, gue nggak punya kemampuan itu, karena gue bukan musisi banget lah ya. Misalnya ada lagu bermain di radio, oh ini mayor semua nih chordnya. Tapi apa mayor, G mayor gue nggak tahu gitu. Terus dari mayor ke minor gue tahu nih perpindahannya, dan lucu juga dibikin minor gini ya di bagian itu gue tahu. Gitu. Bisa rasain ya? Bisa karena memang main kan. Tapi ada yang bisa namanya perfect pitch. Jadi dia misalnya ke piano, dia nggak ngeliat itu A gitu. Ada orang. Iya gitu. iya. Nah Pras tuh salah satu yang kayak gitu tuh. Oh iya, hebat. Dia dengerin lagu, dia bisa kayak ini mah B minor kali gitu. Kalau dia ngulik itu lebih ke ngulik untuk sesuaikan dengan suaranya dia. Iya. Cuman kayak dia tuh bisa kayak denger lagu gitu. Nah, ini cade C. Gue nggak punya bakat itu. Nah saya juga nggak punya. Ya tapi artinya gue nge-backup itu dengan teori gue. Karena gue anaknya teori banget. Gue suka banget belajar teori. Ngerti kan maksud gue? Iya iya. Teorinya kalau itu di atas kertas sih kita ngafal kemudian jawab soal di kertas oke aja. Tapi kalau dia lari ke gitar kan banyak faktor ya Bang ya. Jari harus cepat. Iya. Maksudnya nggak bisa dong kita lagi improv masih ngafalin do re mi fa sol la si do nya dari B itu tadi. Tapi itu sudah otomatis jari jalan kan? Iya. Berarti ya harus latihan ya. Kalau itu ya harus latihan. Kalau gue kan terus terang bertahun-tahun kan latihan, dan gue aja masih les gitar sampai sekarang gitu. Jadi artinya masih belajar terus gitu. Saya nggak punya kemampuan itu. Cuman di luar instrumen ya, yang seru ya. Karena kita kan seorang pencerita juga ya, stand up comedian gitu kan. Bikin lagu juga seru banget tau. Nah bikin lagu tuh gue ikut kelas banyak banget, seru banget. Ada teori-teorinya Pak. Nah ini yang saya pengen seru tanya. Banget apa? Bikin lagu, bikin nada gitu ya. Iya. Itu ada formulanya. Sebuah kunci ketemu kunci yang lain. Atau boleh aja misalkan saya awal dari C nih. Lagunya kata pertama C, kata kedua B crash minor gitu. Itu bisa nggak? Atau jadi fales? Saya nggak paham. Maksudnya kan saya kan biasa lihat di ya Cortella gitu. Maksudnya kayak kok gitu-gitu aja gitu iya, ya. maksudnya orang bikin nada, kayak lagu ini enak. Bisa ya. Abis C dia ke sini gitu. Ini dia ada rumusnya atau dia ngasal dengung-dengung aja kemudian dia cari kuncinya apa gimana gitu? Iya ada formula yang biasa dipakai buat lagu-lagu sih. Kayak lagu-lagu yang semi-semi pop jazz itu biasanya progresinya 2516. Artinya kalau misalnya di C dia D minor, G, C mayor, A7. Nah itu emang ada progresi-progresi yang lazim dipakai gitu. Kebanyakan musik pop chart di sini pakai progresinya begini. Ada kayak Taylor Swift itu kemarin ada yang ngebedah di salah satu YouTube. Dia punya 20 atau belasan lagu yang progresinya sama.
dipakai di hampir belasan lagu. Cuman beda-beda tangga nada aja gitu. Beda melodi, nada yang kita nyanyikannya. Nada yang dia nyanyiin juga beda, tapi chord yang melatari lagunya itu secara progresi strukturnya sama gitu. Mungkin dia suka banget kali pakai itu, argumennya kan ada yang kayak gitu. Iya, kayak misalkan banyak lagu yang dibangun dari CFG doang. Betul. Misal CFG, kuncinya sama tapi lagunya beda-beda itu. Betul, itu ada di YouTube juga ada tuh ya yang medley CFG A minor itu kan. Iya, saya belum nonton sih. Ada itu dia medley berapa lagu lucu banget tuh. Tapi semua masuk itu. Ya betul. Karena bangunan terutama buat lagu pop ya. Pasti mirip-mirip. Nah, maksud saya apakah kalau kita bermain dari C, apakah dia akan selalu ketemu F dan G? Enggak dong. Boleh nggak abis C dia E7 gitu? Boleh banget. Banyak lagu yang tidak fals itu. C ke E, Shalom 7 yang apa? Yang lagu pertama yang dan kau bisikan itu gimana? Kata depannya verse-nya. Di saat kita bersama ya itu kayaknya sih ke E ya kalau nggak salah ya. Abis C ke E itu. Na gitu ya. Nggak tahu. Kayaknya sih ke situ. Seingat gue pernah mainin soalnya. Artinya bisa. Artinya bisa ya. Iya dong. Tidak harus seperti yang biasanya C, abis itu A minor, F, G. Enggak, bebas. Oh. Tapi kan memang tergantung. Jadi kan ada dua. Lo mau bikin melodinya dulu, abis itu chordnya atau chordnya baru lo bikin melodi. Melodi artinya nadanya gitu. Nah kalau gue kan tipe yang nyari progresi yang asik dulu nih, yang bagus dulu apa ya gitu. Abis progresi baru nadanya dibikin. Ini nadanya ya gimana nyanyiinnya gitu. Ada satu kelas ya yang bikin Her H.E.R. Lo bikin progresi, abis itu lo taruh di komputer lo loop sampai sejam 2 jam. Terus lo duduk aja. Her ini nama program? Nama orang, Her yang rambutnya keriting, gak tau ya. Ada penyanyi, pemain gitar, pemenang Grammy juga. Orang Indonesia? Bukan. Oh, orang luar. Orang luar. Dia bikin video tutorial cara dia bikin lagu. Oke. Dia genjreng gitar Pak dan cuma 2 kunci waktu itu yang dia kasih lihat, cuma 2 kunci doang. Terus habis itu dia kasih tahu caranya adalah gue ngeloop ini. Loop tuh artinya diulang-ulang terus. Habis itu dia nyanyi ngasal, gibberish tuh kayak ngomong asal bela-bela gitu, terserah apa. Tapi dia rekam. Terus selama 2 jam habis itu dia ngasal habis itu dia pilih yang mendingan dari semuanya mana gitu. Nah ada satu lagu yang gue bikin pakai teknik itu. Gue mau ngeluarin Inti Munjelita, ada project lagu sama buku baru gue itu. Ada satu lagu yang gue bikinnya kayak gitu, ngikutin caranya dia dan ternyata berhasil. Masa berhasil tuh artinya bisa gitu. Kayak gitu. Iya. Seru banget Abdur. Begini Bang Radit, artinya Bang Radit bikin progresi chord ini. Artinya ini bukan progresi yang baru dong. Oh bukan dong. Pasti sudah ada yang pernah lakukan. Iya. Sudah ada yang pernah pakai pattern itu. Iyalah. Nah ketika membuat melodi sembarangan dengan mulut apa segala macam ini, keikut gak bayangan nada-nada orang lain? Kalau dengan intensi sih enggak ya. Maksudnya dengan niat sih enggak. Kayaknya gue miripin ini enggak. Tapi pasti kadang-kadang ada aja, kok kayaknya mirip lagu ini. Ya udah ganti lagi gitu sih, ada aja. Karena kan berapa juta lagu yang ada di dunia dengan progresi yang sama. Iya, nah saya tuh kan? Setiap kali misal taruh lah ya, CFG. Kalau saya bikin nadanya pasti sama dengan lagu. Lagu yang sudah ada. Berarti lo nyanyi lagu itu kali. Iya. Emang lo nyanyi kali. Saya nggak bisa bikin hal nada lain yang masuk di kunci itu. Pasti itu nada yang saya sudah pernah dengar. Gak apa-apa, coba-coba aja terus. Makanya saya amazed banget ketika Zawin bikin lagu, Yono bikin lagu, iya. Davi Sumbing, Prastagu, dan lagunya bagus-bagus. Itu saya ngerasa kayak jago ya komik-komik. Kok bisa ya mereka bikin nada dari kunci-kunci ini? Saya nggak bisa sama sekali, nggak bisa saya. Ya itulah mungkin lo nggak minat kali, itu yang paling pertama ya. Gue ngerasa bahwa orang itu jago kalau mereka punya minat. Artinya gue gak ngerasa secara musikalitas gue bagus. Maksudnya yang lebih jago banyak. Bahkan kadang di penulisan pun gue juga gak ngerasa gue yang paling bagus nulis buku maksudnya ya. Tapi gue ada minat di situ Pak. Sehingga gue tenggelamnya ampun-ampunan. Gue tenggelam banget gue. Ini kayak nulis lagu aja. Gue kan ikut kelas-kelas itu. Adalah bangunan-bangunan standarnya kayak
Kayak lu kalau mau bikin tensi sebelum masuk ke verse berikutnya, bait berikutnya, itu sebelum nada 1 itu biasanya nada 5 dulu. Chord 1, chord 5 dulu. Artinya kalau lo mau maininnya C, sebelumnya mainin G dulu, G7. Iya, betul. G7 dulu. Betul. Karena itu ada tensi, baru lo rilis buat masuk ke ref. Iya, biasa di lagu wajib nasional begitu tuh. Oh gitu ya? Iya, di Rayuan Pulau Kelapa begitu. Oh, G7 dulu. G7 dulu baru masuk. Gimana sih lagunya? Yang ini. Melambai terus? Raja Klana. Terus? Nah, sebelum kita lanjut lagi, G7 dulu. Baru masuk C lagi. Gitu. Itu teorinya adalah lo ngebangun tensi dulu. Jadi tense dulu untuk lo rilis dengan bait berikutnya. Nah, itu ada di kelas gue. Maksudnya kelas yang gue ikutin. Soal bangunan fundamental bikin songwriting, bikin lagu. Gua seneng banget belajar begituan, Abdur. Karena memang dari kecil kerjaan gue ya belajar teori aja. Nah, itu yang gue pakai buat bikin lagu, buat bikin ini segala macam. Tadi kan lo bilang otak kiri otak kanan. Gue nggak punya rasa terlalu dalam sebenarnya, nggak seniman banget gitu. Tapi semua dengan formula. Iya, tapi formulanya itu Bang Radit bisa masuk di kepala, artinya kalau saya itu bener Bang, sampai saya bahkan dulu, kalau sekarang sudah agak mendingan lah, saya masih bisa merasakan suara saya masuk atau tidak di gitar. Kalau menyanyi dulu itu bahkan saya nggak bisa tahu saya menyanyi nih masuk nggak sih sama gitar gitu. Itu benar-benar nggak bisa. Itu tuh sampai saya tuh berusaha sampai sini ketarik tuh Bang, maksudnya kayak ayo dong otak, dong gimana sih yang dirasakan orang gitu yang nada sama tuh kayak apa sih, saya sampai ketarik di sini kayak waduh nggak bisa kayaknya. Terus kalau nyanyi gue juga nggak bisa sih. Tapi paling tidak tahu suara kita masuk apa enggak. Saya juga nggak bisa nyanyi, cuman tahu fals apa enggak. Iya, saya bisa. Saya fals nih nggak bisa. Kemarin kan si Fadil ikut gue rekaman, jadi kan yang nyanyi orang lain. Gue kan produsernya, jadi gue ngeliatin dia nyanyi. Terus kita udah mau bungkus ya, terus ada satu bagian di mana mereka semua nanya, gimana Bang, udah ready belum? Bentar ya, kayak di bridge depannya tuh agak pitchy, agak nggak kena notnya dikit gitu. So akhirnya kita dengerin ulang kan. Terus si vokal direkturnya bilang, oh ya agak flat nih, agak bass, bukan bass, agak nge-flat, agak turun setengah gitu. Ya akhirnya tapi masih bisa dibenerin sih. Gitu. Dinaikin di komputer. Ya apapun itu caranya lah, karena mereka bilang masih bisa kok, masih aman gitu. Oh ya udah. Artinya dulu gue juga nggak gitu-gitu banget pas gue awal belajar gitar, sampai tau nggak, saking gue nggak tahu senar 1 sama senar 2 udah nyetem apa belum, sampai gue naikin terus putus Pak senarnya. Iya, lo pernah juga gitu kan? Sering. Iya. neng ting gitu lah. Ternyata ketinggian dari tadi. Iya kan? Iya. Gue persis kayak lu, persis. Di mana titiknya sampai akhirnya Bang Radit tahu ini bunyinya sama? Main dan latihan. Dan yang paling penting nih, kalau guru gue dulu ngajarin, guru gitar gue, ketika lo bermain nada, not, dan lo mau improv, lo harus bisa nyanyiin notnya. Jadi sambil improv nyanyi gitu. Makanya kadang-kadang lo kalau lihat ada gitaris jazz yang main, suka ada yang ngomong sambil main, tahu gak sih lo? Sketching namanya. Gitu. Nah kalau kata guru gue gitu, lo harus kalau mau belajar improv yang benar, pas lagi improv sambil bisa nyanyiin yang lo pencet tuh apa gitu. Nah itu akhirnya jadi kebawa. Oh nadanya bedanya ini setengah sampai gitu. Walaupun gak jago-jago banget juga ya sekarang ya, karena kan pekerjaan utama gue bukan di musik kan. Jadi waktunya gak banyak di situ juga gitu. Tapi itu ngebantu banget Pak. Nah tapi kuncian pertama lo minat gak itu dulu. Kalau lo gak minat mah. Saya minat. Bener. Minat tapi karena di basicnya aja merasakan nada sama aja nggak bisa, saya nyerah akhirnya. Saya minat banget, pengen bisa merasakan seperti yang orang lain rasakan, cuman kayak saya berulang kali sampai teng teng, ya Allah ini mah beda, ya Allah apanya yang sama sih. Sekarang udah kebantu tuner kan, ada tuner. Iya, jadi ada itu ya, udah naik turunnya ya. Iya udah sama-sama tapi kok beda ini. Tapi ngeliat anak-anak yang lain main musik, lo pengen juga nggak? Gue kayak gara ngeliat Yono ngeliat, seru banget. Pengen banget. Seru banget. Makanya saya tuh kemudian karena saya nggak bisa kan, jadi saya bilang saya minta Pras bikin lagu kayak apa kayak. Oh iya? Maksudnya saya bagian yang 1-2 kata aja nggak apa-apa deh, yang penting saya
di panggung. Nge-rap nggak nge-rap? Iya, maksudnya nge-rap kayak apa kayak nge-rap 2 kalimat aja nggak apa-apa gitu nge-rap atau 2 apa kalimat. gitu. Oh, lebih kayak mampir ya itu ya. Iya, Kayak pokoknya minjem mic ya, lebih kayak minjem mic gitu. Iya, apa gitu kayak yang penting yang saya bisa karena saya ngelihat jujur anak-anak bikin lagu tuh sih salut banget sih. Seru ya. Ih, keren banget mereka. Keren bagus-bagus lagi ya. Iya. Dan bukan lagu ngasal gitu, lagunya bagus. Bagus. Tapi lo ada ini kan? Ada show stand up kan? Ada. Kita mau ngomongin itu kenapa jadi ngomongin Ada show stand up saya cerita sialku, teman-teman. Bukan dong, itu show gue dong. Oh iya. Gak usah dipromo ya, tiketnya udah habis semua ya, Bang Radit ya. Gua udah, kalau gue udah sampai Desember udah habis. Tolong dong pembeli show-nya Bang Radit, beli show saya juga dong. Nggak, apa sih show lo apa? Kontras. Konten transportasi. Konten transportasi. Iya, sebuah konten yang akhirnya saya bikin jadi special show. Oke, gue ngeliat deh. Betul. Yang lo itu ya, lo suka naik kendaraan. Naik MRT. Betul. Ngambil apa HP orang. Tidak, itu Mamat. Memang orang timur muka mirip-mirip. Cuman itu Mamat. Itu Mamat, Bang. Tapi itu bagus tau konten lo. Ya, alhamdulillah. Ya kan nyoba-nyobain Jaklingko. Iya, Jaklingko. Iya, pokoknya segala macam Mikrotrans, Transjakarta, MRT, LRT, KRL terutama karena rumah saya dekatnya KRL doang. Enak tapi naik KRL sekarang. Enak sih, Bang. Enak ya. Buat saya, kalau buat Bang Radit jangan deh. Kenapa tuh? Bang Radit gampang dikenali, Bang. Emang maksudnya, lu pasti ada yang minta foto lah. Tidak, maksudnya enggak. Tapi slow aja gitu orang-orang. Oh. Maksudnya orang melihat mungkin ya saya naik tuh biasa aja. Makanya orang bilang kayak emang bisa naik? Ya mungkin karena masih di posisi saya. Kalau kelasnya Bang Radit, Raffi Ahmad mah Manggarai tambah chaos, Bang. Udah enggak usah. Kalau Raffi mah iya, gua mah enggak. Gua udah melewati zaman dimana dulu pas gua lagi kemana, misalnya ke Bekasi gitu, lagi ada acara, gue dicakar Pak dulu. Sekarang udah enggak, udah biasa aja. Mungkin karena itu umur juga kan. Itu tahun berapa, Bang? Ya, 2013 ke bawah. 2006, 2007, zaman-zaman itu. KRL chaos itu. Zaman-zaman buku, zaman-zaman apa ya kan. Gua pernah mengalami zaman dimana gua bangun ada orang di kamar gua ternyata menyelundup masuk ke dalam kamar. Cuma ngeliatin aja di pojok ruangan, pernah ada masa itu. Kamar apa? Kamar rumah. Bilangnya udah janji sama gua, tapi ternyata enggak. Setan. Orang. Kok bisa? Makanya orang tahu rumah gua di mana ternyata. Entah dari mana gue nggak tahu, dia tahu rumah gue di mana. Ngomong ke mbak di bawah katanya sudah janjian. Terus dia masuk kamar gue ngeliatin gue doang lagi tidur. Psikopat itu, Bang. Gak tahu lah. Cuman gue bangun langsung ngasih tahu nyokap gue mah itu ada orang, kan masih tinggal sama nyokap waktu itu. Jadi kasih tahu jangan ya gini. Maksudnya gue pernah ngalamin itu, tapi sekarang udah enggak. Sekarang kalau orang lewat di mall juga udah ya udah paling minta foto aja. Sama kayak yang lo alamin mungkin. Aman-aman aja lah. Tapi LRT itu kayak gimana sih bedanya sama itu kita pernah naik ya ke BSD ya? LRT lebih ke komuter itu. Beda lagi komuter sama LRT. KRL. Ya, LRT itu yang baru, yang di atas tuh. LRT yang di atas. Iya, yang jalurnya juga kalau KRL kan yang di bawah-bawah ini. Ya ada juga sih waktu itu sampai gondang dia di atas sih. KRL ini. Apa beda? LRT yang baru yang di Kuningan. Masa coba masalah baru sama enggak? Di Rasuna Said itu LRT. Ya apa bedanya sama KRL? Kalau KRL pernah lebih lengang. Sepi. Karena lebih mahal. Enggak juga. Lebih mahal iya. Iya Dimnya. Lebih mahal ya. Berapa sih sekali naik gitu? Kalau KRL kan 3.500. LRT itu berapa ya? 11.000 lah mungkin, 10.000 mungkin. Lumayan sih kalau orang commute berarti kan bisa 20.000 sehari ya. Betul. Which is 600.000 lumayan. Iya, kalau LRT lebih mahal. Jadi dia lebih lengang. Kalau KRL kan yang lewat di Pasar Minggu ini kan. Yang Bogor sampai itu. Paling enak naik apa? Kalau saya sih KRL sih. Bang. KRL ya. Itu kayak di itu nggak? Gue kadang ngeliat di Twitter chaos tuh Manggarai, orang pada numpuk. Itu bener kayak gitu? Di video doang sebenarnya. Kalau saya ngerasanya ya. Gimana sih? Masa di video doang? Iya, maksudnya Bang Radit pernah kayak bubaran konser, kayak di videonya tuh rame banget. Tapi kalau kita ada di situ, sebenarnya biasa-biasa aja. Lah, tapi rame juga. Rame. Dan kayak di gambar itu. Iya rame, tapi tidak seperti yang kita bayangkan ketika kita lihat video. Menurut saya ya. Ngerti gue. Karena saya tuh sering kan lihat kayak
ih orang naik KRL ya desak-desakan. Chaos-chaos. Iya, gitu. saya sudah membayangkan kayak wah ini nggak nyaman nih. Nyempit-nyempit di situ gimana sih gitu. Tapi begitu saya naik nyaman-nyaman aja sebenarnya. Dengan sesuai yang digambar. Betul. Dengan sepenuh-penuh itu. Iya, dengan yang jam pagi berangkat kantor, jam sore orang pulang kantor. Biasa aja, saya ngerasa kayak biasa aja gitu. Kalau bis naik juga kan? Iya. Metro Mini udah nggak ada. Metro Mini masih ada. Metro Mini masih ada? Sorry, Metro Mini ini yang warna orange itu sudah tidak ada. Udah nggak ada. Sudah tidak ada. Patas AC. Patas AC. Bukan? Apa patas AC? Oh, dulu gue pernah patas naik AC itu. Luar kota deh bang. Kayak sampai. Enggak. Patas AC yang warna Patas hijau. AC masa dalam kota? Hijau putih kan? Hijau putih Kopaja bro. Kopaja. Iya. Kopaja tuh patas. Iya, sama. Oh. Yang orang baru keluar penjara, saya baru keluar penjara. Tolong ini. Oh, Bukan. dia naik. Bukan. Dia naik. Itu kan ada kan? Enggak, bukan plesetan dia ini. Pengamen, dia macam pengamen. Saya atau, baru keluar penjara. Ya, jadi itu kan ada kan. Kelasnya gitu. Iya. Terus kalau turun. Iya. Ada yang gitu. Turun harus kaki kiri. Betul. Ya? Betul. Kaki kiri apa tangan kiri sih? Udah begini dong. Begini. Terus kalau mau berhenti ini koin di Ketok. masih ya? Dulu. Oh, enggak Sekarang ya? tidak, Bang. Sekarang kan dia berhenti di setiap halte. Dia tidak berhenti sembarangan dong. Oh iya benar. Sudah tidak boleh. Udah keren banget ya. Itu gue pernah soalnya sekali-sekali gue naik bis tuh. 76 basis 76. Oh, saya tidak tahu 76. 76 ini mana kemana ini? Nah itu dia tuh. Mana kemana ya? Pokoknya ke sekolah gue 76 aja waktu itu, seinget gue. Iya itu 76. Bang Radit naik dari mana turun di mana? Sekolah di Bulungan kan? Iya 70. Naik dari mana itu? Astagfirullahaladzim. Gue lupa. Cuman sekali-sekali seumur hidup waktu itu naik. Lupa gue. Pokoknya gue naik aja 76. Turun di depan Bulungan, di depan SMA Bulungan atau Kayaknya agak jalan? Ya kayak jalan deh. Sekali seumur hidup cuman gue. sekali sih, jadi nggak ingat juga ya. Iya. Tapi yang gue inget adalah ternyata lebih gede dari dugaan gue bis itu. Pas gue masuk, gede ya gitu. Itu gue inget tuh. Terus kaca dibuka. Betul. Sekarang udah nggak boleh. Sekarang tidak ada. Semuanya AC, di dalam AC. Udah senyaman itu ya Pak? Nyaman banget. Masuk gimana? Lo masuk terus apa? Pakai kartu? Ya masuk kita. Kalau halte yang ada tab-nya langsung itu kayak halte-halte yang di jalan ini nih. Ampera deh, Ampera. Ampera ini jalan yang mana ya? Pejaten kan ada haltenya tuh. Ampera nggak ada halte. Maksudnya haltenya bukan halte yang busway itu. Ya halte yang ngetap, halte yang kita masuk haltenya aja kita ngetap. Nah itu kita naik bisnya nggak perlu ngetap lagi. Tapi kalau halte yang di pinggir jalan, kok masuk halte ngetap? Iya ada halte yang masuknya ngetap, ada halte yang di pinggir jalan doang yang hijau yang satu atap doang gitu. Tunggu. Halte itu apa? Halte itu tempat nunggu bis kan? Tempat berhenti, tempat bis. Naik dan turun penumpang. Oke. Ya. Bawa apa nih? Tab ini apa nih? Apa ini? Kartu elektronik, uang elektronik, uang apapun, bank flash, apapun, apa segala. Ya. Oh, gue bawa nih. Ya. Gue masuk halte. Ngetap di mana? Itu ngetap biar ciruk gitu. Itu mah busway. Ada tiga gini. Enggak, itu busway. Ya kan kita ngomong busway ini. Halte busway. Iya. Bang Radit tanya halte busway kan? Halte apa sih yang Bang Radit tanya? Enggak, halte itu kan yang di pinggir jalan kan? Kalau yang pinggir jalan nggak perlu ngetap, itu mah kita berdiri aja, itu kan di trotoar. Ya makanya kan gue bingung, lo apa yang mau ditap masuk ke halte, orang haltenya terbuka, nggak ada pintu. Halte ada dua Bang, ada yang kayak gitu, ada yang modern, yang halte integrasi yang gede. Itu halte busway. Iya. Iya kan? Yang halte yang kecil-kecil itu juga busway juga berhenti. Oh gitu. Tapi ada orangnya yang ntar ngetap gitu. Ya, nah itu begitu kita naik busway-nya kita ngetap. Ini gue naik nih. Naik kalau kayak di Australia, karena gue kan naik bis waktu itu pas kuliah di Australia kan. Begitu masuk ada mesin tap ya? Masih ya waktu terakhir kita ke sana ya? Enggak ada. Di Adelaide? Itu kalau yang mana nih, naik bus apa kereta? Ya tram. Tram enggak ada.
Oh, sorry. Gratis ya? Gratis, Pak. Gratis semua di sana. Semua gratis bisnya dalam kota. Iya, enak banget anjir. Kita ada nggak? Kita naik aja. Kita nggak ada gratis. Nggak ada gratis sama sekali. Dulu gratis pernah mikrotrans awal-awal 0 rupiah. Sekarang sih seharusnya sudah mulai bayar ya. Oke, masuk. Jadi di depan di samping supir. Iya. Ada tempat buat ngetap. Iya. Oh. Kita ngetap di situ. Kalau gua nggak ngetap, apa lu gitu? Enggak sih, turun aja sih Bang. Diturun aja, nggak ada apa lu. Orang juga malas sih kayak udah nggak ada zamannya. Udah turun bang. Apa lu? Ya saya mau nantangin. Nggak mau. Kenapa gitu? Nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Terus masuk. Iya. Duduk aja udah. Duduk. Ntar kita kan tahu kita mau turun di halte yang mana, ya udah kita turun. Tapi udah seaman itu sekarang, copet segala. Saya sih tidak pernah menemukan sih copet. Oh, ternyata udah semodern itu ya? Iya. Udah sebagus itu ya? Sudah sebagus itu. Oke. Sudah sebagus itu. Nah, ada yang dia berhenti di dia di jalur-jalur yang non BRT itu dia yang lewat juga di jalur biasa. Jalur mobil kita yang biasa si Transjakarta lewat situ juga. Oke. Tapi kalau yang dia di busway, doang gitu. Nah, itu yang BRT yang BRT. Jadi kalau non BRT itu buat gantiin Kopaja. Oh, beda harga lagi. Harganya sama, cuman bedanya ya dia lewat jalur biasa ya, aja. Jadi ya. kalau jalur biasa macet ya dia juga macet. Kayak lo kenapa tiba-tiba bikin konten transportasi, tiba-tiba bikin special show? Kenapa jadi special show? Waktu saya naik kendaraan umum ini, ternyata saya menemukan keresahan-keresahan. Oh, yang seru. Kalau saya bikin di konten terlalu kompleks dan terlalu panjang. Kalau dibikin jadi konten terlalu ribet lah untuk menjelaskan. Lebih enak tuh ngobrol langsung. Nah akhirnya kayak bikin special show kali ya. Gitu. Sebanyak apa keresahan selama nonton itu? Emang benar-benar sudah cukup buat special show atau emang kayaknya gue bikin special show baru lo nyari lebih banyak lagi? Sudah banyak sih. Saya tuh sampai di titik yang saya punya ide banyak sampai nggak tahu lucunya gimana tapi. Oh, tapi keresahannya ada dan nyata kan? Ada, iya. Cuman sampai nulis tuh kayak ini bikin lucunya gimana sih? Terus waktu saya promo pecahkan ke sini, ngobrol kan abis promo pecahan ngobrol sama Puput di luar tuh. Terus kata Puput, itu nggak tahu tuh abang tuh. Katanya sih nggak mau spesial lagi. Ini nggak mau spesial lagi, tapi tiba-tiba abis 2 hari 3 hari menyendiri tiba-tiba datang, ayo kita bikin spesial lagi. Materi udah ada. Kok saya bilang, kok bisa ya Radit secepat itu ya? Saya berbulan-bulan loh bang. Kok bisa 3 abang pakai ini ya susuk ya? Nah, maksudnya ini ya. Nggak tahu pesugihan. Kenapa ya Dur? Gue jelaskan hari gue ya. Jadi gue bangun itu anak udah sekolah nih. Terus gue biasanya ngopi di bawah di ruang tamu. Gue buka laptop. Nah itu gue ngerjain apa aja di situ selama 2 jam. Kadang jadi tulisan, kadang jadi stand up, kadang jadi apa. Gitu ya terus tiap hari Dur. Tahu-tahu udah banyak aja. Sama kalau gue nyatet apapun yang terjadi hari itu kan. Nah maksudnya begini. Itu Bang Radit nulis itu langsung jadi beatnya? Enggak dong. Ada ide kan kayak ngomongin gitu. Langsung set up sampai punchline-nya dapat. Enggak, cuman gue tahu ada premisnya. Ah iya, tahu ada premisnya. Oke. Iya sih, iya sampai punchline ya. Sampai beat. Iya, sampai jadi. Tapi kan belum tentu bagus. Ya kan? Maksudnya gue bikin sampai jadi beat utuh, tapi kan belum tentu bagus, Dur. Nah, gue punya argumen. Materi stand up itu hanya ditulis ketika kita perform kan. Jadi cara gue nge-hack sekarang adalah gimana caranya gue semakin sering ngeluarin beat ini ke siapapun. Nah, makanya gue ada developer namanya Winnie. Dia abis gue punya materi, gue langsung nge-set meeting sama dia 4-5 kali. Dia duduk dengerin gue bacain beat gue di depan dia. Berdua doang kayak gini nih. Ya jadi waktu itu si Alia gini. Terus gue liat respon dia. Kalau dia gak ketawa, gue nyari punchline tuh. Dia gak ketawa nih. Masih gak kena juga. Nyari terus sampai dapet. Gak dapet juga, buang beatnya gitu. Besok ketemu lagi dia, bawa lagi beat yang sama? Nggak, beat yang baru lagi. Kalau mau ngetes yang sama ya bisa juga. Cuman biasanya gue udah punya banyak. Jadi teori gue adalah materi itu ditulis ketika kita bawakan.
Yang Bang Radit kumpulin orang, kemudian 15 orang. Kemudian Bang Radit stand up. Itu materinya setengah jadi, sudah jadi. Setelah melalui Winnie 5 kali, 6 kali. Baru dibawa ke situ. Iya, melalui 6 kali dapat materi 2 jam. Nah ini gue kasih tahu ke dia juga bahwa kita, cara paling benar nyari materi itu adalah kita bikin banyak banget untuk nyari yang terbaik dari yang banyak itu. Betul, ini juga Bang Radit pernah ngomong di Suci sih. Oh iya? Iya, maksudnya kebutuhan kita 3 menit perform. Berarti lu butuh 20 beat atau 40 beat. Ya, lu bikin 40, kemudian lu coret-coret mana. Betul. Bener, sampai sekarang gue lakuin. Jadi artinya gue bikin materi 2 jam untuk ditampilkan sejam aja. Berarti gue buang si... Nah masalahnya ketika 2 jam kita bikin, dia kan berkesinambungan Bang. Bang Radit kan tipenya storytelling juga. Dia kan berkesinambungan tuh. Set. Nah ketika ada di tengah yang sebuah storytelling ini, di tengahnya kurang bagus, ketika dibuang ceritanya kan lompat. Tapi kan ada keutuhan storytelling yang bentuknya gimana ya? Beat-beat kecil gimana ya? Katakanlah ceritanya lu mau bikin surprise ulang tahun anak. Oke. Ya kan? Beliin kado yang dia suka. Mobil-mobilan. Lu punya cerita tentang nyari mobil-mobilan. Tapi kalau merasa itu kepanjangan dan gak bagus, cerita tentang nyari pedagangnya kan bisa lo ambil. Oke. Lo bisa langsung bilang bahwa setelah nyari gue dapet. Mobil-mobilannya gak usah diceritain. Mendapatkan dan negosiasi dengan pedagangnya yang tadinya mau lo jadiin beat, bisa lo buang kan. Jadi artinya yang penting kita tahu di satu storyline ini tujuan utamanya apa. Nah kan ada tujuan-tujuan kecil yang jadi momen komedi kita kan. Betul. Karena kelucuan datang dari usahanya kan. Jadi kita mau ngapain, usahanya yang mendatangkan kelucuan, usaha-usaha itu yang jadi momen komedi kan. Nah ya tinggal buang aja usaha yang mana gitu loh, maksud gue, ngerti sih? Iya, gitu. saya paham. Gini Bang, satu lagi saya mau tanya. Kita kan punya kesulitan, ada aja ketika nulis, aduh punchline-nya apa ya? Nah Bang Radit kalau sulit nemuin punchline, apa yang dilakukan? Sulit mendapatkan punchline? Iya. Sulitnya itu ketika ditulis atau ketika diperform? Maksudnya lo ngerasa ketika ditulis aja kan, aduh ini beat punchline-nya gimana ya? Oke. Itu. Oke. Nah, ini argumen gue. Selesai lebih bagus daripada sempurna. Jadi sejelek apapun punchline-nya tulis aja. Nah, terus pas perform gimana? Lu akan keringet dingin sendiri ketika itu gak lucu. Dan lu berusaha menggunakan segala macam pengalaman lu di atas panggung untuk membuat penonton berbalik jadi tertawa. Betul. Ya kan? Lu pasti pernah ngalamin kan? Betul. Jadi gue rely ke sana. Artinya ini namanya proses berkarya horizontal. Gue juga nemu dari bikin lagu, dari ikut kelas. Jadi horizontal creative thinking itu adalah lo bikin sesuatu dari awal, lo tahu finishnya di sini. Oke. Apapun yang terjadi lo ke finish. Jangan lo di sini, oh sepertiganya belum bagus, tunggu ya. Oh masih belum bagus, tunggu ya. Jadi lo dan gue udah punya 2 jam di sini. Apapun yang terjadi 2 jam jadi. Karena selesai lebih baik daripada sempurna. Sempurnanya ketika dibawain di latihan. Nah itu yang ngebuat gue back to back bikin special show gara-gara itu gitu. Dan setiap show ada kritik dan saran. Penonton boleh ngasih masukan di venue. Ada QR code. Setiap show nih Fadil kan nge-tag BTS. Si Winnie yang teman tektokan itu developer gue selalu datang ke gue, "Bang tadi kayaknya nggak works. Bang ini udah 15 show yang beat ini mulai berkurang tawanya. Kita buang aja gimana?" Jadi setiap show juga ada perbaikan gitu. Oke. Tapi itu serunya sih. Nah ini udah jadi tapi kan sebenarnya. Iya waktu kita syuting ini sudah 3 kota. Ih seru banget. Sudah Malang, Surabaya dan Pasar. Minggu depan ini saya jalan di Lampung. Oke. Kota sisanya apa? Ada Lampung, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Pekanbaru, Batam. Banyak Abdul. Ada 16 bang. Terus.
Lebih banyak Bang Radit ya. Iya, tapi seru gitu maksud gua ngebayanginnya. Iya. Makassar. Apa sih? Dia seolah-olah kayak Anda tuh kayak Teko Ernest, Anda tapi di atas Menara Gading Anda ya. Enggak gitu, maksudnya kan seru terus. Ya, Makassar, kemudian Jogja, Semarang, Bandung, Bogor, Jakarta. Oh, Jakarta penutupan Bang. Jakarta penutup 15 Februari 2025. 15 Februari ya. 2025. Gokil, berarti lu udah ngeplannya udah sepanjang itu dan semua tiketnya sudah bisa dibeli. Sudah bisa dibeli di abdurarsyad.com. abdurarsyad.com. Betul. Artinya lo nggak sama Comika lagi kan? Sama Comika. Oh masih sama Comika. Itu kan .com sendiri. Emang biar gampang aja apa gimana? Enggak, biar gampang aja. Karena dari Black Camping kemarin juga jualannya di situ, ya udah biar sekalian aja. Jadi kalau tadi ada yang sempat denger ya kota-kotanya dan tertarik di abdurarsyad.com, itu tanggalnya juga ada semua. Ada ya, semua di situ. Ya. Nah, buat teman-teman yang kotanya belum sempat saya datangi, teman-teman bisa nonton streaming sih. Nanti yang Jakarta yang 15 Februari itu ada streaming. Nah, streamingnya itu bisa beli di aplikasinya Comika Event. Nah, ini ada di aplikasi Comika Event kalau gitu. Bayar berapa tuh buat nonton streaming? Streaming berapa ya Bang ya? Ada begitu. Berapa? 150.000 Bang. 150.000. Kalau di hari H dia nggak bisa nonton, ada apa? Ada rekaman kah atau? Hari H dia tidak bisa nonton, nanti bisa lah. Nanti kasih. Nanti ada link apa? Lihat tiketnya gitu ya? ke Comika Event, nanti dikasih linknya, bisa lah. Oke. Itu bisa diatur. Berarti total 16 kota yang sudah berjalan 3. Sudah berjalan 3. Sisa 13 lagi. Betul. Gokil. Terus ada perubahan nggak tiap kota ini bit-bit lo? Ada. Pasti ya? Ada perubahan. Ada yang saya rasa kayak ya ampun ini storytellingnya kepanjangan nggak? Banyak itu yang tadi kayak Bang Radit bilang, poin-poin ini nggak penting, nggak mempengaruhi punchline akhir ini. Iya. Saya buang aja atau saya tambahin gitu. Beberapa punchline saya tambahin atau gimana gitu-gitu. Tapi semuanya soal transportasi kah? Betul. 100%. Apa keluarga juga masuk tapi lu bungkusnya sih transportasi gitu. Tapi inti dari cerita itu transportasi. Entah pengalamannya dia kemana-mana, tapi intinya itu transportasi. Sampai saya itu di titik ketika saya nulis tuh, orang bosan gak sih ini 1 jam saya transportasi doang gitu. Tapi alhamdulillah ketika open mic, ketika dapet di kota pertama orang tidak bosan, maksudnya enak-enak aja. Iya seru gitu ya. Nah tapi saya tuh itu Bang Radit, untuk dapat 1 jam itu susahnya minta ampun. Maksudnya tidak semudah itu. Saya nulis materi saya sampai capek sendiri kayak ya. Gitu ya. Iya, saya sampai pusing kayak nyari punchline sampai ke basic, sampai saya tuh sampai di titik-titik tuh yang kalau udah mentok, saya nonton lagi video-videonya Bang Radit, entah yang ngisi suci kapan. Pokoknya ada di YouTube Bang Radit tuh ya. Saya nonton itu. Saya nonton YouTube-nya Ridwan Remin, saya nonton YouTube-nya Bang Panji atau YouTube-nya orang-orang stand up comedian luar gitu yang mereka jelasin teori. Kadang-kadang tuh saya ngerasa kayak ada hal basic apa dari setup saya ini yang saya lupa ya. Makanya saya susah bikin punchline, jangan-jangan ada yang salah di setup ini gitu. Tapi lo ada temen tektokannya nggak kayak gue kayak gitu? Tidak ada yang pasti sih, lebih ke siapa aja yang saya ketemu gitu. Oh, kalau gue dulu sama Reza, ada anak kantor gue sekarang udah cabut kan. Gue dulu developnya sama dia juga kayak gitu. Jadi gue nanti dikasih PowerPoint, Bang kemarin lo bawain ini yang menurut gue nggak bagus ini. Kayak tapi gitu. Reza dan baik Reza maupun Winnie ini punya sense of humor yang bagus emang ya. Sama sekali enggak. Nah terus kok Bang Radit bisa percaya bahwa ketika dia bilang ini kayaknya kurang deh, kok Bang Radit bisa percaya gitu? Kan mereka nggak mencari punchline. Yang pertama itu punchline pasti dari gue, maksudnya jokes pasti dari gue. Jadi gue nggak butuh orang yang punya selera humor atau sensibilitas komedi yang tinggi. Yang kedua, semakin awam dia, semakin dia mewakilkan penonton gue. Karena kalau gue sama komedian yang jago, udah berapa banyak formula-formula itu yang sudah dia denger, kayaknya keren kalau jadi nanti jatuhnya jadi keren gitu. Lebih keren kalau nanti punchline-nya di callback in, ngerti nggak maksud gue? Oke. Jadi masukannya teknis banget, which is nggak apa-apa juga. Cuman gue nggak nyari itu. Oh oke. Gue nyari rasa aja, Bang gue rasa. Nah kalau dia udah ngomong rasa, gue suka tuh. Bang gue rasa kepanjangan deh. Dia punya basis nggak ngomong gitu? Enggak, dia bukan komedian, tapi dia ngerasa. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Dia aja sering kok setelah selesai show si Winnie pergi ke kamar mandi gitu, ketemu penonton, terus ngambilin HP. Enggak, bukan itu. Itu Mamat. Dia nanyain,
yang paling seru yang mana, beat yang mana gitu. Nanti dia lapor ke gue. Gitu. Jadi gue suka aja sih. Coba deh tapi. Oh iya. Ya ntar coba saya coba. Agak beda kalau saya tuh misalkan bawa beat gitu ya di depan komedian yang saya tahu dia lucu nih. Iya. Dan kalau dia bilang bagus, saya jadi pede. Ketimbang orang awam bilang itu bagus. Bener sih. Jadi kalau saya bawa kayak Beler, coba dengerin, bagus nggak? Terus entah dia ketawa, entah nggak, ada yang ketawa, ada yang nggak ya. Maksudnya kalau komik kan kita baru setup udah ditebak-tebak punchline kita. Iya, udah ketawa sendiri. Iya, emang komik ini emang. Tapi ketika saya bawa ke Ari Keriting gitu, dia nggak ketawa, tapi gimana bang, bagus nggak? Bagus. Kalau dia sudah bilang bagus, saya pede tuh. Karena iya saya yakin dengan, maksudnya kalau Ari Keriting aja bilang bagus, harusnya kena sih ini. Gitu. Bener sih. Gue paham sih arahnya sih. Tapi gue tuh lebih kayak gimana ya? Kayak sama argumennya. Kalau Winnie anak lulusan UMN umur 23 ya? Berapa sih umur? 23-24 tahun ini bagus. Ya berarti orang lain yang kayak dia juga bilang bagus. Ngerti gak maksud gue? Oke. Iya. Nggak ada yang salah sih. Iya. Cuman pilihannya itu. Iya, beda di kebiasaan kita aja. Nah makanya kemarin kan gue lagi bikin buku baru. Ya. Gue dari 2018 belum punya buku lagi nih. Terakhir Bang Radit itu buku apa? Ubur-ubur lembur. Ada Bubur lembur. Ubur-ubur lembur. Ubur-ubur. Oh iya, selalu binatang dan ini ya. Iya. Ubur-ubur lembur. Ubur-ubur lembur. Timun Jelita nggak binatang? Karena fiksi kan. Maksudnya gue udah nggak mau bikin karya personal lagi sih. Ini fiksi, ini kisah bohongan gitu. Tentang orang 40 tahun mau bermusik. Oke. Karena bapaknya meninggal ninggalin gitar, gitulah. Nah terus udah jadi nih draftnya. Draft berapa? Draft 4 kalau gak salah. Nah gue ngumpulin 6 orang pak. Ya saya nonton di IG ya? Reelsnya Bang Radit. 6 orang awam pak. Yang mereka baca. Mereka kasih masukannya bagus banget. Lebih bagus dari penulis apapun yang gue minta tanggapan. Karena mereka tuh apa ya, rasa soalnya. Kalau teman-teman penulis gue, ini rapih nih. Ngerti gak sih maksud gue? Ini rapih. Iya. Gue ngerti karakternya mau dibawa kemana. Tapi kalau mereka, kok ini ya bang rasanya kurang. Aku tersendat membacanya bang. Karena banyak teknis hal musik yang abang taruh di ceritanya. Kayak yang saya nggak paham. Audio interface aku nggak paham. Ini nggak ngerti. Sementara teman gue kan emang ngerti musik juga. Pikiran kita kan kayak gue mau bikin buku soal musik. Ya pasti penulis yang ngerti musik dong. Gue kasih baca. Dia bilang bagus nih rapi. Tapi ke orang awam, aku tersendat bang bacanya. Aku nggak ngerti ini apa. Iya. Oh iya. Ini Marshall apa ya bang? Marshall. Marshall iya. Masa yang di Tangerang itu bang? Yang siap abangku. Waduh, iya. Ya, jadinya akhirnya gara-gara mereka gue kasih footnote pak sekarang. Oh jadi kayak audio interface ada catatan kaki di bawah. Catatan kaki. Terus gue kasih lagi ke mereka, ke salah satu dari mereka baca, ya lebih ngerti. Nah itu kan lewat kalau kita ngedengerin orang yang ahli, gimana ya? Maksud gue? Itu 6 orang itu Bang Radit dapat dari mana datang itu? HR gue yang nyeleksi. Jadi mereka ngirim lamaran gitu. Spesifik gue minta jangan ada yang memang penulis atau pembaca gue banget lah gitu. Emang orang biasa aja gitu. Bener, art director dari iklan. Ada yang mahasiswi. Ada yang apalah macam-macam lah. Nah tapi ini balik ke si Kontras. Harga tiket berapa? Harga tiketnya setiap kota beda-beda bang. Menyesuaikan dengan UMR masing-masing kota. Serius? Betul. Gokil. Lu berarti menyesuaikan dengan pendapatan daerah. Betul. Karena tidak mungkin di kota lain kita jual dengan harga tiket Jakarta. Dan hampir sama dengan yang Black Camping dulu. Black Camping kemarin juga harga tiketnya hampir sama dengan ini. Ininya opener segala. Openernya itu saya bawa 2. 2 orang ini dibagi satu orang 8 kota gitulah ya. Itu ada Barry William. Ya, dan yang satu lagi ada Dios. Dios baru dengar. Dios ini stand up Indo Ternate. Sekarang Catu ya. Sekarang kerja di Kax Production. Yang punyanya Mamat tuh. Berarti gue ketemu dong kemarin. Iya harusnya ketemu. Pokoknya gendut.
Iya. Mungkin dia lagi keluar kali. Dia suka lagi kurus kali ya? Enggak. Dia enggak tiba-tiba Bang Rad datang dia kurus gitu enggak. Dia gendut-gendut aja dia. Dia mungkin lagi temenin Ali Akbar mungkin. Oh iya, dia sering sama Ali. Iya betul. Oke, ini terakhir gue mau nanya, gue penasaran nih. Lo kan bahas transportasi. Betul. Dan banyak pengalaman lo kontras konten ini kan ada di Jakarta. Ya. Gimana cara nge-relate ke luar kotanya? Saya nge-relate-nya itu adalah yang pertama pembahasan transportasi Jakarta tuh tidak terlalu banyak. Oh. Jadi lebih ke transportasi umum. Oke. Transportasi umum itu yang mana harusnya semua daerah ya ada transportasi umum. Entah yang paling tidak nyaman pun pasti ada tapi. Iya. Dibanding Jakarta itu. Kemudian membahas transportasi yang kayak ya itu transportasi yang di kota-kota lain pesawat kan orang tahu. Tidak hanya transportasi yang di Jakarta ya. Itu kemudian membicarakan tentang bagaimana transportasi umum itu sebenarnya kebutuhan kita gitu. Itu tuh haknya kita. Oke, argumennya itu. Ya, tidak bisa kalau pemerintah itu ngomong soal transportasi umum tapi backgroundnya itu bisnis gitu. Untung rugi, investasi nggak bisa. Iya sih. Karena kalau mau bilang untung rugi ya transportasi umum itu pasti rugi. Iya benar sih. Ya, benar, tapi itu tuh kan haknya masyarakat yang kewajiban pemerintah untuk memenuhi haknya masyarakat. Itulah kenapa di Australia kan sampai gratis. Gratis Pak, gue baru inget lagi. Kan? Kalau maksudnya kita KRL 3.500 aja nggak mungkin untung itu. Maksudnya pemerintah nggak mungkin untung dengan harga tiket 3.500, tapi harus dilakukan karena itu haknya warga. Dan harus bagus juga kan. Iya, aman nyaman murah itulah. Jadi makanya kemudian itu relate kepada teman-teman di daerah juga relate. Maksudnya ada atau tidaknya di daerah ini transportasi umum yang bagus, tapi itu bagian hak kita yang harus kita tuntut harusnya gitu. Lo ini nggak di setiap kota yang lo datengin bikin konten ini juga nggak menaiki transportasi daerah? Saya pengen tapi nggak ada waktu ya, capek ya? Nggak ada waktunya Bang. Capek juga ya? Ya, jadi karena saya harus spend ya 2-3 hari sebelumnya kan, atau 2 hari sebelumnya lah. Buat ngider-ngider itu. Iya. Tapi ide itu ada tadinya. Ide itu ada. Tapi karena saya harus spend 2 hari sebelumnya, itu makan di ongkos produksi karena biaya hotel tambah. Kemudian biaya makan tambah. Kalau lo syutingnya show-nya malam? Kalau pagi, maksudnya dari hotel ke venue naik transportasi daerahnya? Tidak semua ini punya. Ya. Dan mungkin jadi pendek banget aja. Iya, dan kadang hotel sama ballroomnya sama itu. Oh, lo nggak mau turun dulu, terus naik transportasi ke utara, abis itu lo terus balik lagi. Iya, gitu. Bagaimana caranya ini teman-teman tutorial ke ballroom di hotel yang sama tapi pakai angkot. Pertama nginep di hotel yang sama dulu. Ya, lucu juga sih sebenarnya itu. Lucu juga sih. Abdur, good luck ya buat semuanya. Sama-sama ya. Bang Radit, sama-sama. Sekali lagi tiketnya bisa dibeli di abdurarsyad.com. Harga semua kota di sana ada di sana juga. Ada 16 kota kecuali 3 yang sudah jalan. Ya. Tadi apa tadi? 3 itu? Surabaya, Malang, Denpasar. Surabaya, Malang, Denpasar sudah lewat. Jadi sisanya bisa dibeli di sana. Thank you semuanya.